Seiring berjalannya waktu, Cina tampaknya semakin menjadi-jadi sebab pasca kunjungan Menhan Cina ke Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan base pangkalan militer, sebuah partai besar komunis Cina kembali menjuarakan perang besar terhadap dunia. Hal tersebut telah dinyatakan langsung melalui Partai Komunis Cina terhadap media The Global Times dan mengumbar retorika yang menyatakan diri siap perang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap perang, Partai Komunis Cina itu juga telah sesumbar akan memenangkan perang bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun. Retorika berbahaya tersebut diterbitkan oleh Global Times pada 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika Serikat di Guam, yaitu sebuah pulau kecil di Pasifik yang menjadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika Serikat. Adapun latihan perang Amerika Serikat tersebut sudah dimulai sejak 14 September lalu dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang dengan menggunakan kapal induk bertenaga nuklir, yaitu USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS Amerika yang ikut bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germato dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama Guam. Selain itu, manuver militer besar-besaran yang diberi nama Valiant Shield juga telah melibatkan 100 pesawat tempur dan sekitar 11.000 tentara Amerika Serikat. Di dalam latihan tempur, Armada Pasifik Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan jika latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut, dan udara yang terkoordinasi di sekitar Pulau Pasifik Tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas. Namun, pasca latihan perang Amerika Serikat di Pasifik, tampaknya Cina seakan sengaja membuat situasi wilayah tersebut semakin memanas dan mengumbar perang melawan negara ASEAN dan Amerika Serikat. Sebab menurut media informasi The Global Times, dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang sebagai bentuk perlawanannya terhadap beberapa negara yang sedang bersinggungan di kawasan Asia Tenggara dan termasuk Amerika Serikat. Kami memiliki teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi Cina, bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Selain itu, di dalam pernyataan tersebut, PKC juga telah menyatakan terhadap masyarakat Cina agar harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Memang tidak bisa dipungkiri jika Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan, serta seakan telah mengundang perang baru terhadap negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Cina. Misalkan saja pada pekan lalu Taiwan menuduh pesawat jet tempur Cina melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal milisi yang dekat dengan klaim teritorialnya. Dan pada bulan lalu Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam. Namun yang paling menegangkan di kawasan tersebut adalah ketika Amerika Serikat telah melangkah lebih jauh tentang pembebasan rakyat atau PLA Cina dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung di timur Pulau Taiwan dan dekat Guam, kata seorang pejabat senior Partai Komunis Cina bulan lalu. Selain itu, editorial The Global Times juga telah sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. Kami yakin bisa menang di medan pertempuran jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan Cina sebagai peringatan terhadap India,
Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan negara lainnya menurut editorial The Global Times. Media Partai Komunis Cina itu juga telah menyatakan bahwa walaupun Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, tetapi Indonesia secara tidak langsung masih bersiteru dengan Cina di sekitar perairan Laut Natuna Utara. Demikian pula jika ada perang dengan Amerika Serikat di dekat perairan pesisir Cina, Cina juga menganggap memiliki peluang bagus untuk menang. Sebab Partai Komunis Cina tetap bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas di wilayah Laut Cina Selatan bukanlah kesalahannya. Bahkan beberapa dari negara ASEAN yang mendukung Amerika Serikat diyakini akan memberikan Cina kesempatan strategis yang mencoba memperlakukan Cina dengan keterlaluan, kata media Partai Komunis Cina tersebut. Namun, walaupun media Partai Komunis Cina tersebut sempat mengobarkan api perang secara global, tetapi Cina sendiri seakan pesimis untuk melakukannya. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pernyataan lanjutannya. Sebab jika Cina menang di medan perang dengan mengobarkan moralitas internasional, Beijing mungkin akan keliru sebab membantu Amerika Serikat untuk membangun aliansi anti-Cina yang lebih menentang posisi strategis Cina, ujar pernyataan lanjut media Partai Komunis tersebut. Namun, jika kita melihat situasi persitegangan Cina dengan negara ASEAN dan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, memang seakan menyerang Cina sendiri secara tidak langsung pada perang perebutan wilayah dan kekayaan sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Sebab secara tidak langsung perusahaan besar Cina di ASEAN bisa jadi ditutup dan para warga-warga Cina akan menjadi sasaran utama. Serta Cina akan kehilangan negara pendukung di wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika negara Palau, yaitu sebuah negara kecil di Kepulauan Pasifik, telah mendesak Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya guna melawan pengaruh Cina di wilayah tersebut. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper telah mengunjungi negara kecil itu pada minggu lalu dan menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik. Selain itu, menurut sumber media informasi lainnya, latihan Financial yang digelar setelah latihan perang Ring of the Pacific pada bulan lalu di lepas pantai Hawaii adalah untuk menunjukkan kepada sekutu dan mitra Amerika Serikat jika komitmen Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik adalah bebas dan terbuka.